番か。鉄拳確かぜ。お姉ちゃんが来た。Kensei Muguruma, dia merupakan seorang Vice Lord sekaligus Kapten Divisi 9 di Gotei 13. Memiliki paras wajah sangar disertai Shihakusho-nya yang terbuka, membuat penampilannya terkesan seperti seorang preman. Dia juga memiliki tato angka 69 di dadanya, yang mana angka 69 ini diartikan sebagai nama belakangnya yaitu Muguruma, sementara angka 9-nya diartikan sebagai Divisi 9 di mana dirinya menjabat. Dalam kesehariannya, Kensei sering menunjukkan sikapnya yang serius, kasar, dan sedikit temperamen. Dia begitu terganggu dengan berbagai candaan atau ketidakdewasaan yang ditunjukkan orang lain, terutama oleh sikap kekanak-kanakan Mashiro Kuna selaku partner dan wakilnya. Meski pribadinya yang keras kepala dan gampang terpancing amarah, hal itu tidak membuat Kensei melupakan rasa kepedulian terhadap teman-temannya. Lewat perilakunya yang agresif itulah, dalam setiap misi atau pertarungan yang dilalui, Kensei akan selalu memaksimalkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Kemudian berbicara mengenai Zanpakuto-nya, Kensei memiliki Zanpakuto bernama Tachikage, yang mana ketika Shikai-nya dilepaskan, pedangnya akan berubah menjadi sebuah pisau belati. Kekuatan yang dimilikinya yaitu mampu memanipulasi angin dan energi. Setiap kali Kensei melepaskan tebasan, mau itu jarak dekat ataupun jarak jauh, dia dapat menghasilkan tebasan angin tajam yang akan memotong-motong tubuh lawan. Selain itu, berbekal kekuatan Vice Sword-nya, Kensei juga mampu menciptakan bola angin yang memiliki daya ledak luar biasa. Pada saat bankainya bernama Tekken Tachikage diaktifkan, seketika Zanpakuto-nya akan berubah menjadi sepasang pisau keling di kedua lengannya. Dampak yang nantinya akan dihasilkan yaitu mampu membuat Kensei melancarkan rentetan pukulan dengan kekuatan ledakan yang sangat besar. Jadi tidak heran, berbekal insting bertarungnya yang seakan mencerminkan petarung jalanan, ditambah memiliki kekuatan Shinigami dan juga Hollow, tentu menjadikan Kensei sebagai sosok kapten yang memiliki potensi besar untuk bisa menyaingi para kapten lain di Gotei 13. Belum diketahui dari mana asal-usulnya, tapi diceritakan pada 110 tahun yang lalu, Kensei Muguruma telah menjabat sebagai Kapten Divisi 9 bersama wakilnya yaitu Mashiro Kuna. Sebagaimana kapten pada umumnya, Kensei kerap kali menghadiri beberapa acara penting di Gotei 13, termasuk menghadiri acara pengangkatan kapten baru Divisi 12 bernama Kisuke Urahara. Selang 9 tahun kemudian, Kensei bersama pasukan Divisi 9 yaitu Mashiro, Eshima, Todo, Kasaki, dan juga Tosen diperintahkan oleh Gotei 13 untuk menyelidiki kasus hilangnya ratusan penduduk Rokongai. Sepanjang perjalanan, layaknya kucing dan tikus yang sering bertengkar, Kensei terlibat adu percekcokan dengan Mashiro Kuna. Di sana dengan keluguan dan kelucuannya, Mashiro menganggap bahwa seorang kapten tidak perlu menyelidiki sesuatu yang belum diketahui penyebabnya. Padahal sebelumnya, Divisi 9 telah mengirimkan 10 orang untuk menyelidiki kasus tersebut. Menanggapi hal itu, dengan sangat serius, Kensei pun menjawab, justru karena belum diketahui itulah, sebagai seorang kapten dirinya harus memeriksa TKP secara langsung. Kemudian sesampainya di daerah Rokongai, tepatnya di dekat perhutanan, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan seekor hollow besar yang tengah menangkap seorang anak bernama Shuhei Hisagi. Melihat hal itu, dengan sangat sigap para pejabat kursi Divisi 9 pun langsung melancarkan serangan. Tak terkecuali Kensei, sebelum Hisagi dimakan oleh hollow tersebut, dengan sangat cepat dia berhasil menyelamatkan Hisagi. Bahkan setelahnya, lewat pelepasan Shikai yang dia miliki, tanpa kesulitan sama sekali, Kensei mampu memotong-motong hollow besar tersebut. Setelah keadaan dirasa aman, Kensei lalu menghampiri Hisagi yang sedang menangis. Dengan sikapnya yang selalu kaku ketika menghadapi anak kecil, tanpa segan Kensei menyuruh Hisagi untuk berdiri dan menghentikan tangisannya.
Meski sikap yang ditunjukkan Kensei terhadap anak kecil ini terbilang sangat kasar, tapi nyatanya hal itu tidak membuat Hisagi membencinya. Justru sejak saat itu, Hisagi mulai menaruh rasa kagum terhadap Kapten Kensei. Dia terinspirasi oleh tato angka 69 dan membuatnya bertekad untuk menjadi seorang Shinigami. Lalu tak lama setelahnya, Kensei tiba-tiba diberitahu oleh Mashiro tentang penemuan 10 Shihakusho milik pasukan Divisi 9. Menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat serius, Kensei pun langsung mengambil keputusan untuk berkemah di sana dan memberitahu markas pusat tentang kejadian ini. Pada malam hari, ketika Divisi 9 sedang berkemah dan bersiaga, tiba-tiba saja di sana terjadi pembantaian terhadap beberapa anggota Divisi 9, termasuk Kapten Kensei dan Mashiro Kuna yang kala itu menjadi korban atas insiden tersebut. Usut punya usut, orang yang melakukan pembantaian itu adalah Kaname Tosen selaku kursi kelima Divisi 9 itu sendiri, yang mana hal ini dilakukan atas arahan dan perintah dari seorang master manipulator yaitu Aizen. Kensei dan Mashiro yang telah menjadi korban ini pun kemudian dijadikan bahan eksperimen holofikasi. Kesadarannya seketika menghilang, bahkan mereka berdua dengan ganas menyerang para Shinigami lain yang dikomandoi Shinji Hirako. Dalam pertarungan ini, para Shinigami yang dikirim semuanya silih berganti melancarkan serangan guna menyadarkan Kensei. Namun ternyata hal itu sama sekali tidak berdampak padanya karena memang saat ini Kensei telah dirasuki oleh besarnya kekuatan Hollow. Meski mereka sempat berhasil menyegel Kensei lewat kemampuan Bakudo Hachigen, sayangnya setelah kedatangan Aizen, Gin, dan juga Tosen, mereka semua malah menjadi korban holofikasi yang dilakukan Aizen. Dengan ini, korban holofikasi pun bertambah, totalnya sekarang menjadi 8 orang, yaitu Hiyori, Hirako, Rojuro, Lisa, Aikawa, Hachigen, Kensei, serta Mashiro. Hingga pada akhirnya, di saat Aizen akan membunuh Hirako yang masih memberontak, tiba-tiba muncul Urahara dan Tessai yang berhasil mencegahnya. Di sana, Urahara menyebut bahwa ternyata kasus hilangnya warga Rukongai dan para Shinigami yang dikirim saling berkaitan dengan apa yang saat ini dia lihat, di mana semua itu diakibatkan oleh penelitian holofikasi yang dilakukan Aizen. Setelah berhasil memukul mundur Aizen dan yang lain demi menyelamatkan para korban holofikasi, Urahara dan Tessai sepakat untuk membawa mereka ke laboratorium milik Urahara. Namun sayang, sampai pagi tiba, proses holofikasi tetap tidak bisa dihentikan. Bahkan yang lebih parah, Urahara bersama Tessai malah dibawa ke pengadilan Sentral 46 karena dituduh telah melakukan praktek holofikasi. Sejak saat itu, Urahara, Yoruichi, Tessai bersama para korban holofikasi termasuk Kensei kemudian melarikan diri dan tinggal di dunia manusia. Sambil menstabilkan kekuatan Hollow, mereka para korban holofikasi ini pun lalu membentuk kelompok bernama Vizord yang dipimpin oleh Shinji Hirako. Selama berpuluh-puluh tahun setelah menguasai kekuatan Hollow, mereka terus bersembunyi dan tinggal di sana. Bahkan sejak saat itu, keberadaannya sama sekali tidak diketahui oleh siapapun, mau itu Soul Society ataupun Aizen. Seiring berjalannya waktu, di dunia manusia, Kensei bersama para Vizord lain didatangi oleh Ichigo yang ingin melatih kekuatan Hollow. Setelah kesepakatan terjadi di antara keduanya, para anggota Vizord ini pun kemudian membimbing dan mengajarkan Ichigo cara menguasai kekuatan Hollow. Dalam proses pelatihannya ini, sebagian anggota Vizord bertarung melawan Ichigo secara bergiliran. Hal itu dilakukan guna menahan amukan Ichigo yang sedang dikendalikan oleh jiwa Hollow-nya. Ketika giliran Kensei tiba, alih-alih bertarung untuk menahan jiwa Hollow Ichigo, dia malah serius bertarung bahkan mengecap akan menghancurkannya. Seolah mencerminkan kepribadiannya yang selalu serius dan agresif, dia tidak segan-segan melawan Ichigo sampai mengeluarkan teknik Shikai yang dapat meledakkan Ichigo. Alhasil, dengan berbagai metode pelatihan yang diberikan oleh para Vizord ini, akhirnya Ichigo pun kini dapat sedikit menguasai kekuatan Hollow-nya.
Hingga tibalah pada hari yang ditunggu-tunggu oleh para Faisort, di mana ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan balas dendam terhadap Aizen. Pada saat Gotei 13 kewalahan menghadapi Aizen beserta pasukannya, secara tiba-tiba para anggota Faisort muncul di tengah pertempuran. Dengan menggunakan pelepasan Shikai sekaligus holofikasi yang mereka miliki, Kensei bersama yang lain mulai melancarkan berbagai serangan, yang mana hal ini pun secara tidak langsung membantu pihak Gotei 13 dalam membasmi puluhan Menos yang bertebaran. Selepas mengatasi gerombolan Menos, Kensei bersama Mashiro kemudian terlibat dalam sebuah pertarungan melawan Wonderwish Margella. Di saat Mashiro terpojok dan hendak dihabisi Wonderwish, datanglah Kensei menghalau serangan. Dia lalu membawa Mashiro ke tempat yang aman karena dirinya tahu kalau Mashiro sudah tidak mampu lagi bertarung. Seolah tahu dengan apa yang dipikirkan Kensei saat itu, Mashiro yang tengah babak belur lalu bertanya apakah Kensei akan membalaskan dendamnya untuk menghajar balik Wonderwish. Meski pertanyaan ini tidak dijawab secara langsung oleh Kensei, tapi melihat bahasa tubuh Kensei yang mengepalkan tangannya, hal itu seakan mengiyakan pertanyaan Mashiro. Menyadari hal ini lantas membuat Mashiro pun terharu karena orang yang sering bertengkar dengannya selama ini akhirnya menunjukkan rasa kepedulian terhadap Mashiro. Demi segera menghabisi lawan yang sudah menyakiti partnernya, Kensei lalu bergegas memulai pertarungan. Berbagai pukulan dan tendangan telah dilancarkan Kensei pada Wonderwish. Bahkan seolah ingin mengakhiri pertarungan lebih cepat, secara tiba-tiba Kensei langsung melepaskan bankainya. Yang mana dengan menggunakan bankainya ini, Kensei mampu melancarkan satu pukulan dengan daya ledak yang sangat dahsyat. Namun sayang, usaha yang dilakukan Kensei tersebut pada akhirnya tidak bisa menumbangkan Wonderwish. Karena saat itu, Wonderwish telah mampu melepaskan mode resurrection-nya. Seiring pertempuran berjalan, meski Kensei harus menelan kekalahan, tapi berkat hadirnya Kurosaki Ichigo, peperangan ini pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh para Shinigami. Dengan kemenangan ini, dikarenakan para anggota Faisort telah membantu pihak Gotei 13, beberapa dari mereka pun kemudian diangkat lagi untuk bergabung. Termasuk Kensei Muguruma, dia kembali mendapatkan jabatannya sebagai Kapten Divisi 9 disertai letnannya yaitu Shuhei Hisagi dan satu letnan super yaitu Mashiro Kuna. Dalam peristiwa peperangan melawan bangsa Quincy terjadi, pada insiden penyerangan pertama banyak kerugian yang didapat oleh pihak Soul Society. Dari mulai hancurnya beberapa bangunan, tercurinya bangkai para kapten, sampai kematian sang komandan Yamamoto. Demi mempersiapkan peperangan yang kedua, dikarenakan telah berkurangnya pengguna bangkai, Kensei lalu berinisiatif memberikan pelatihan kepada Hisagi. Dia menyuruh Hisagi untuk bertarung melawan Mashiro guna mengasah dan melatih kemampuan bangkai. Pelatihan keras ini mau tidak mau harus dilakukan karena menurut Kensei, jika Hisagi tidak bisa menggunakan bangkai, maka dia akan berpotensi terbunuh. Selang beberapa waktu setelahnya, terjadilah penyerangan kedua yang dilakukan Yuhafa beserta pasukan Stand Ritter. Yang mana hal ini pun lantas menimbulkan bentrokan besar yang berakibat terlukanya beberapa Shinigami. Salah satunya yaitu Shuhei Hisagi yang kala itu dibuat babak belur oleh Mas Demaskulin. Pada saat Mas hendak menghabisi Hisagi, dengan gagahnya Kensei tiba-tiba menghadang dari arah belakang. Sambil meledek letnannya yang malah kalah tanpa menunjukkan hasil pelatihan, secara seketika Kensei langsung mengaktifkan bangkai Tekken Tachikage. Lewat kemampuan bangkai inilah, dengan sangat cepat Kensei berhasil memukul Mas hingga sampai terlempar jauh. Akan tetapi, berkat kemampuan Shrimpnya yaitu The Superstar, Mas nyatanya masih mampu berdiri. Dengan kekuatannya yang kini telah meningkat, dia berhasil menghempaskan Kensei dan Rojuro di depannya. Seakan tak ingin menyerah, Kensei kemudian bangkit kembali dan meluncur ke arah Mas dengan sangat cepat. Namun sayang, dari sini berbagai usaha yang coba Kensei lakukan tidak membuahkan hasil. Yang ada Kensei malah dibuat babak belur sampai lengan kanannya patah.
Setelah kekalahannya tersebut, Kensei bersama Rojuro kemudian dievakuasi oleh Rukia yang telah muncul di sana. Dia lalu membawa mereka berdua ke tempat Isane guna memulihkan dan menyadarkan keduanya. Di tengah masa penyembuhan itu, Isane tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Dia adalah stand leader V bernama Grammy Tomaux. Untuk melindungi kedua kapten yang tengah tak sadarkan diri, seusai kedatangan Kapten Jaraki ke sana, Isane lalu membawa Kapten Kensei dan Rojuro. Namun sayang, seiring pertempuran berjalan, salah seorang stand leader yaitu Giselle Gewel telah berhasil mencuri tubuh Kensei dan Rojuro dari Isane. Bahkan pada saat dirinya menghadapi Mayuri, Giselle telah menjadikan Kensei beserta Rojuro sebagai zombie yang bisa dia kendalikan. Akan tetapi, di dalam pertarungan tersebut, berbekal obat serum yang dimilikinya, Mayuri berhasil membalikkan keadaan. Dia dapat merubah kendali para zombie termasuk Kensei menjadi sekutunya. Kensei yang masih dalam keadaan zombie ini pun kemudian digunakan Mayuri untuk menghadapi seorang stand leader bernama Pepe Wakabrada. Pada pertarungan tersebut, Kensei sempat terkena teknik The Love dari Pepe. Tapi dikarenakan saat ini Kensei tidak memiliki perasaan, hal ini tentu menjadikannya kebal terhadap efek dari teknik tersebut. Selepas menerima serangan dari Pepe, Kensei kemudian melancarkan sebuah tinju kuat secara beruntun. Saking kuatnya, lewat pukulan bertubi-tubi ini, Pepe pun seketika langsung terlempar ke jarak yang sangat jauh. Singkat cerita, 10 tahun sejak pertempuran berhasil dimenangkan pihak Shinigami, kini Soul Society telah kembali dihinggapi kedamaian. Kensei yang sebelumnya menjadi zombie pun saat ini telah kembali ke tubuhnya yang normal. Layaknya seorang pemimpin yang tidak suka dengan hal-hal rumit, pada masa-masa ini Kensei memberikan wewenang pada letnannya yaitu Hisagi untuk menjadi kepala direksi Seirete Communication. Meski sosoknya ini terbilang keras, kasar, dan cukup ceroboh, tapi hal itu tidak menjadi pembatas bagi orang-orang untuk mengagumi dan menghormati Kapten Kensei. Kinerjanya sebagai seorang Kapten Divisi 9 dirasa sudah cukup membantu Soul Society meraih kedamaian. Semua itu dikarenakan berkat ketegasan, keberanian, dan loyalitas yang selalu ditunjukkan olehnya. Keberanian adalah ketakutan setengah mati, tetapi itu harus tetap dilakukan. Kapten Divisi 9, Kensei Muguruma.